Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan kali ini, kita buka terlebih dahulu dengan doa, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Doa cukup. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bahasan yang kemarin sudah eh, kita bahas, yakni mengenai konsep dasar atau pengenalan dari artificial neural network. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu neural network, kemudian bagaimana arsitekturnya, kita sudah mengenal single layer perceptron, dan hari ini kita akan membahas apa sih perbedaan antara single layer perceptron dengan multi layer perceptron atau MLP, kemudian bagaimana desain arsitektur dari MLP ini, bagaimana mekanisme pembelajaran atau learning dari MLP, dan bagaimana mekanisme pengujiannya. Kemudian kita juga akan bahas bagaimana tahapan-tahapan ANN dalam MLP ini dan bagaimana implementasinya menggunakan bahasa Python. Kita akan masuk bahasan yang pertama, yakni perbedaan mendasar antara single layer perceptron dengan multi layer perceptron. Kita review kembali apa yang kemarin sudah kita bahas, di mana arsitektur dari single layer perceptron di sini hanya terdiri dari dua hal, yakni input layer dan output layer. Sehingga di sini untuk unit pemrosesannya, di sini input layer akan diproses oleh summing function atau summation function, di mana nanti prosesnya adalah summing atau penjumlahan dari perkalian antara nilai inputan dengan bobotnya, kemudian ditambahkan dengan nilai biasnya. Kemudian sebelum dikeluarkan ke output layer, maka akan melalui sebuah fungsi yang disebut sebagai fungsi aktivasi. Nah, di sini apa saja sih yang bisa dilakukan oleh neuron dari single perceptron? Nah, di sini sebuah neuron ini hanya mampu menyelesaikan permasalahan klasifikasi biner, di mana yang namanya biner ini berarti outputnya hanya dua. Misalnya kalau tidak true ya false, kalau nggak nol ya satu. Sehingga di sini disebut sebagai fungsi pemisah atau hyperspace separation, atau bisa juga sebagai binary threshold. Ini contohnya kemarin misalkan kita punya output, yakni outputnya 01, kita bisa bikin garis dengan threshold tertentu, atau kalau secara arsitektur di sini, ini dibalik aja ya modelnya jadi vertikal, ini ada inputan, kemudian ada bobot, kemudian masuk summing function, ditambahkan dengan nilai bias, kemudian nah di sini apa namanya bisa saja tidak melalui fungsi aktivasi, artinya begitu keluar dari summing function ataupun juga ditambahkan dengan nilai bias, langsung keluar sebagai output. Sehingga bisa jadi di sini misalnya untuk output 1 ketika nilai summing function-nya lebih dari sama dengan 0, dengan output 0 untuk nilai lainnya. Jadi bisa saja tanpa threshold atau bisa menggunakan fungsi thresholding. Nah, adapun contoh masalah yang bisa diselesaikan oleh single layer perceptron, kemarin ada masalah-masalah di dalam domain linier. Nah, kemarin sudah kita contohkan ya, domain linier, contohnya untuk kasus OR dan AND, ini adalah domain linier.
di mana kita bisa tambahkan nilai threshold di sini untuk memisahkan mana output yang bernilai 1 dan mana output yang bernilai 0. Kemudian ada domain masalah yang non-linier seperti fungsi XOR, kemarin juga sudah kita bahas, maka tidak bisa diselesaikan dengan thresholding logic unik, maka kita perlu fungsi aktivasi yang lain, misalnya bisa pakai fungsi sigmoid, tangent H, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau ada representasi output data yang seperti ini, maka bagaimana solusinya? Nah, ini tentunya ketika ada data seperti ini, maka tidak bisa kita selesaikan dengan single layer perceptron. Bayangkan aja mau dikasih threshold di mana, apakah di L1, L2, atau L3. Nah, ini nggak bisa dengan satu garis hyperspace untuk memisahkan outputnya. Nah, di sini kita butuh nih pengembangan dari arsitektur yang lama. Nah, di sini mulailah kebutuhan yang nantinya akan kita sebut sebagai multi-layer perceptron, di mana di sini ada inputan X1, X2, X3, kemudian akan melalui L ini adalah layernya, layer 1, layer 2, layer 3, dan keluar sebagai output. Nah, kita detailkan lagi ya, arsitektur dari multi-layer perceptron ini ada 3 bagian. Ya, ini ada yang disebut sebagai input layer, kemudian ada di tengahnya ini adalah hidden layer, dan ada output layer. Jadi kalau tadi single perceptron hanya ada input sama output, kalau multi ini bedanya ada tambahan yang kita sebut sebagai hidden layer. Nah, perbedaan yang kedua adalah hubungan antara input layer dengan node-node dari hidden layer, di mana di sini hubungannya adalah saling terhubung di sini, sehingga tidak hanya ada satu bobot dengan masing-masing neuronnya ini, tetapi ada banyak bobot. Maka ini hubungan seperti ini disebut sebagai fully connected network atau FCN, karena saling terhubung antara node yang satu dengan node yang lain. Nah, di sini jumlah hidden layer ini sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. Kalau masalahnya makin kompleks, maka jumlah hidden layer-nya sebaiknya diperbanyak. Kalau masalahnya simpel, ya cukup pakai satu hidden layer saja. Kemudian jumlah neuronnya. Nah, jumlah neuron dari hidden layer atau node-node yang ada di sini, bulatan-bulatan kuning ini, umumnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah neuron yang ada di output layer. Tetapi bukan mustahil nanti kalau ada data yang berkebalikan. Nah, lalu bagaimana cara menentukan jumlah neuron pada input layer? Nah, di sini untuk input layer ini jumlahnya adalah sesuai dengan jumlah fitur pada data inputan. Misalkan di sini untuk contoh studi kasusnya, misalnya kita mau melakukan pengenalan angka yang inputannya berupa image. Nah, maka di sini fitur yang akan kita masukkan ke dalam arsitektur multilayer perceptron ini kita bisa ambil misalkan jumlah pixelnya. Katakanlah di sini ukuran size dari image-nya adalah 28 pixel kali 28 pixel, maka kita akan dapatkan input layer-nya nanti ada 784 node. Sehingga di sini X-nya ini sampai X784. Kemudian berikutnya, cara menentukan jumlah neuron pada output layer. Nah, output layer ini merupakan representasi dari masalahnya, sehingga sangat fleksibel, tergantung dari masalah yang ingin diselesaikan itu apa. Kalau misalkan di sini kita mau klasifikasi atau pengenalan angka, maka angka itu kan terdiri dari 0 sampai dengan 9. Maka di sini kita butuh
neuron sejumlah 10. Kalau di kasus operasi OR atau operasi N kemarin, kita akan mengklasifikasi data menjadi 2 output. Maka di situ kita cukup butuh 1 neuron saja. Karena nanti nilainya bisa true atau false, cukup 1 yang di-output-kan, yang 1 pasti nilai sebaliknya, seperti itu. Untuk menentukan hidden layer, di sini semakin banyak jumlah layer, maka proses komputasinya akan memakan waktu lama. Nah, untuk gambarannya, misalkan di sini warna kuning ini adalah input layer-nya, maka untuk 1 kali proses learning harus melewati hidden layer warna biru, kemudian nanti akan dihitung nilai output-nya, kemudian masuk ke hidden layer yang kedua, ini warna hijau, dan baru keluar sebagai output. Sehingga kalau hidden layer-nya banyak, maka jelas berbanding lurus dengan waktu yang dibutuhkan. Pasti akan lama. Sehingga sekali lagi jumlah layer pada hidden layer disilakan disesuaikan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. Nah, lalu bagaimana cara menentukan jumlah node atau jumlah neuron pada hidden layer? Di sini, semakin banyak jumlah node atau jumlah neuronnya, maka memungkinkan arsitektur ini mempelajari pola yang lebih rumit. Misalkan nih, kita mau pengenalan angka, itu kan pola yang ada itu kurang lebih ada 10 pola seperti itu. Beda lagi kalau misalnya kita mau yang lebih kompleks, misalnya pengenalan alfabet, butuh 28 neuron di situ. Sehingga kita bisa tambahkan hidden layer-nya. Nah, untuk mencegah overfitting, maka kita perlu menambahkan jumlah node secara bertahap. Nah, overfitting nanti kita bahas di belakang itu sebenarnya kondisi apa, sehingga di sini intinya adalah proses penambahan node ini sifatnya trial and error, silahkan dicoba ditambahin sedikit demi sedikit sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Berikutnya adalah arsitektur dari multi-layer perceptron. Nah, teman-teman bisa lihat simulasi dari multi-layer perceptron ini di playground.tensorflow.org. Nah, TensorFlow ini merupakan framework yang jalan di atas Keras, yang mana dia ini sudah terinstall package-package untuk menjalankan machine learning ataupun algoritma-algoritma deep learning. Oke, kita akan coba masuk ke sana. Nah, kita bisa masuk ke situsnya playground.tensorflow.org, di mana di sini kita bisa melakukan simulasi ya terhadap jaringan ANN atau Artificial Neural Network. Di sini ada beberapa parameter yang bisa teman-teman mainkan di sini. Pertama adalah inputannya. Nah, inputan ini adalah fitur yang digunakan. Sampel di sini menggunakan 2 buah fitur. Kemudian untuk arsitekturnya sendiri di sini memakai 2 hidden layer yang mana bisa ditambah ataupun dikurangi, nanti bisa diganti-ganti. Kemudian untuk neuronnya sendiri di hidden layer yang pertama menggunakan 4 buah neuron. Ini kalau mau nambah bisa ditambah atau bisa dikurangi. Kemudian output-nya sendiri juga bukan output ya, hidden layer yang kedua ini juga memakai 2 neuron. Kemudian ini output-nya, ini visualisasi datanya, ini adalah sebaran data output-nya. Kemudian nanti akan diukur performanya menggunakan fungsi loss. Fungsi loss ini menggambarkan nilai
error rate-nya atau kesenjangan antara prediksi dengan yang sebenarnya, sehingga makin kecil nilai loss-nya nanti makin baik hasilnya. Nah, di sini ini ada parameter epoch, ini merupakan perulangannya, kemudian learning rate ini adalah lajunya, kita bisa atur, kita bisa ubah-ubah di sini. Nah, di sini biasanya orang banyak make nilainya yang kecil. Kemudian ini fungsi aktivasi yang bisa digunakan, bisa diganti-ganti, bisa pakai relu, bisa pakai sigmoid, bisa pakai linear. Kemudian ini adalah parameter untuk regularisasinya ataupun juga regularisasi rate-nya. Kemudian problem yang ingin diselesaikan apa? Apakah regresi atau klasifikasi? Kemudian datasetnya bisa di-set di sini. Kita mau pakai dataset yang mana? Bisa milih-milih nih. Ada 4 pilihan opsi datasetnya. Kemudian perbandingan rasio antara berapa sih data training, berapa data testing, bisa diatur di sini. Di sini sampelnya adalah menggunakan 50% data testing dan 50% data training. Noise-nya juga bisa dibaca, kemudian batch size-nya. Batch size ini adalah mempartisi data dalam satu kali iterasi, sehingga dia bisa berjalan secara paralel. Kalau mau diubah, tinggal di regenerate saja. Kita akan coba simulasikan dia pakai kondisi default-nya, tinggal dimainkan aja di sini di run. Nah, teman-teman bisa ngamatin pergerakannya di iterasi yang kesekian. Di sini hasilnya dari nilai loss yang paling tinggi, kemudian makin lama makin kecil, makin nol, makin mendekati nol, dan di sini datanya juga makin terklasifikasi dengan baik. Kemudian ini adalah alur prosesnya, di mana dari inputannya atau fiturnya diproses ke neuron, kemudian dari neuron secara fully connected, dari input diproses di neuron hidden layer, kemudian di-outputkan, dimasuk ke hidden layer yang kedua. Nah, kurang lebih seperti ini, dan kita bisa hentikan di sini proses epoch-nya kalau mau menghentikan sambil ngamatin di sini output-nya. Nanti teman-teman bisa mainkan parameter-parameter yang ingin diuji. Berikutnya adalah tentang mekanisme learning dari multi-layer perceptron. Nah, secara umum di sini ada 2 pengujian, yakni stability, di mana kita akan menguji proses learning dengan menguji akurasi dari prediksi data yang pernah dilatih, dan kita lakukan plasticity, di mana kita akan menguji akurasi dari prediksi dari data yang belum pernah diuji, atau di sini dalam artian data testing. Kalau yang di atas ini stability, ini adalah validasi dari data trainingnya. Kemudian berikutnya adalah tahapan di dalam feed forward. Berikutnya adalah tahapan dari ANN sendiri. Yang pertama ada yang namanya kita kenal sebagai feed forward. Feed forward ini adalah pembelajaran dengan proses maju ke depan. Jadi dari input layer, kemudian nanti diproses oleh hidden layer dan dikeluarkan sebagai output layer. Nah, di sini kita perlu memasukkan vektor X ke dalam input layer. Jadi kalau tadi inputannya adalah berupa fitur-fitur dari pixelnya, maka kita masukkan nilai-nilai pixelnya ini ke input layer. Kemudian kita hitung nilai output dari setiap neuron di hidden layer. Nah, di sini rumusnya sama ya pakai kemarin, jadi penjumlahan dari perkalian antara bobot dengan input, kemudian ditambahkan dengan nilai bias,
Kemudian berikutnya adalah ketika mau diproses di output, maka di sini nilai inputannya adalah nilai output dari nilai summing function-nya. Jadi hasil proses yang di sini kemudian jadi inputan di layer berikutnya. Kemudian berikutnya sebelum keluar sebagai output layer, maka kita bisa jalankan fungsi aktivasinya, tinggal bebas milih mau pakai fungsi aktivasi yang mana. Kemudian berikutnya, untuk proses pembelajaran atau learning-nya sendiri. Bagaimana sih si ANN multilayer perceptron ini belajar? Nah, proses pembelajaran itu intinya adalah ngupdate nilai bobot. Sehingga di sini langkah yang pertama adalah kita perlu menginisialisasi bobot terlebih dahulu atau W-nya. Nah, W ditentukan secara random. Kemarin udah kita bahas bahwa untuk generate W-nya ini random, kemudian bebas mau di-set nilai berapa aja. Biasanya kecil antara 0 sampai dengan 1. Kemudian berikutnya kita lakukan proses update bobot, sehingga output dari ANN ini konsisten dengan label kelas pada data latihnya. Nah, bagaimana proses ngupdate bobotnya? Yang pertama, kita perlu menentukan terlebih dahulu fungsi objektif. Atau di literatur lain mungkin teman-teman akan mendapatkan pengertian ini fungsi loss, atau ada yang nyebut sebagai cost function. Nah, ini sama aja. Jadi loss function, cost function, atau objective function ini sama. Tujuannya adalah fungsi ini untuk mencari selisih antara nilai target dengan nilai prediksinya. Jadi galatnya ini berapa sih? Kayak gitu. Sehingga tujuan dari proses learning ini adalah meminimalkan fungsi objektifnya. Artinya nanti diharapkan prediksinya ini akan mendekati nilai targetnya. Nah, di sini cara ngupdate ini dikenal dengan algoritma backpropagation. Kenapa backpropagation? Karena dia nanti kembali ke belakang, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih kalau diambil bagannya seperti ini, nanti ada input, kemudian masuk ke neural network-nya, diproses ya, lewat hidden layer, kemudian fungsi aktivasi, kemudian keluar sebagai output. Nah, dari output ini dicocokkan dengan data aslinya atau data targetnya. Nah, dari data target kita dapatkan nih selisihnya berapa sih nilai loss-nya atau nilai error rate-nya atau nilai cost function-nya ini berapa. Kalau masih besar, maka dia perlu ngupdate nih bobotnya dengan kembali ke belakang atau back propagate. Ini yang disebut sebagai algoritma backpropagasi. Nah, tujuannya adalah menyesuaikan kembali tiap bobot dan ini berdasarkan error yang didapat saat feed forward. Nah, lalu sebenarnya apa yang cara ngupdate-nya seperti apa? Nah, ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah kita perlu menghitung nilai gradien dari loss function atau cost function terhadap semua parameter yang ada dengan cara mencari partial derivatif atau turunan parsial dari fungsi tersebut. Nah, teman-teman bisa bayangkan tadi pertama kali kita menginisialisasi bobotnya, kita kan akan mengenerate secara random. Nah, dari sini kita akan lihat apakah dia ini sudah mencapai nilai loss yang paling minimum atau belum. Kalau belum, maka kita akan update. Nah, update-nya gimana? Ya udah, tinggal ditarik, dicari turunannya. Dia akan bergerak ke bawah sampai mendapatkan nilai loss function yang paling minimum. Nah, ini apa namanya? Nilai turunan ini kita sebut sebagai gradient descent.
Adapun fungsi loss function yang tadi udah kita bahas ya sebelumnya, yakni kita akan cari selisih. Loss function tadi ada di sini. Jadi sebenarnya selisih antara nilai target dengan nilai prediksi. Atau kalau di dalam rumus matematis, yakni N, sigma antara I sampai dengan 1 sampai dengan N, kemudian nilai targetnya atau YI-nya dikurangi dengan fungsi XI dikalikan dengan W, kemudian dikuadratkan. Ini adalah fungsi prediksinya. Nah, kenapa dikuadratkan? Di sini biasanya untuk mendapatkan nilai absolut, sehingga nanti kalau selisihnya lebih banyak prediksi atau melebihi atau kurang, kayak gitu tetap dapat angka positif. Sehingga di sini nilai gradien ini adalah turunan dari delta JW terhadap delta W. Nah, lalu kapan nih dia akan berhenti melakukan update bobotnya? Nah, kondisi update bobot ini akan berhenti ketika sudah mencapai konvergen. Konvergen di sini artinya ya dia sudah mencapai nilai cost atau nilai loss yang paling minimum. Artinya kalau ditambah lagi iterasi, maka dia akan naik. Nah, ini artinya dia udah konvergen di sini. Hingga di sini bisa berhenti. Proses learning-nya akan berhenti. Atau yang kedua, caranya adalah kalau tidak pernah tercapai proses konvergen atau sulit untuk mendapatkan nilai konvergen, maka kita bisa batasin dengan maksimum iterasi atau maksimum epoch-nya. Misalnya, kita mau batasin 1000 iterasi atau 500 iterasi, maka dia akan berhenti meskipun belum konvergen, kita paksa dia keluar dari iterasi atau dia udah nggak bakal ngupdate bobotnya lagi. Kemudian bagaimana arah dari backpropagasi ini atau arah dari perubahan W-nya ini? Maka ini sangat tergantung dari nilai gradient descent-nya. Jadi tergantung juga posisi initial weight-nya tadi awalnya di mana, apakah di sini atau di sini sebelah sini, nanti akan turunannya aja sesuai dengan arah si gradient descent-nya. Kemudian yang kedua, setelah ketemu nilai gradient descent-nya, maka berikutnya adalah algoritma backpropagasi ini akan mengupdate semua parameter, yakni nilai weight dan bias-nya menggunakan stochastic gradient descent atau dikenal dengan SGD. Ini dengan mengurangi atau menambah nilai weight dengan sebagian dari learning rate dari nilai gradient yang sudah didapatkan. Atau secara matematis kita bisa tuliskan di sini, di mana tadi ya nilai gradient descent, yakni turunan dari delta JW terhadap delta W, kita kalikan dengan koefisien, yakni yang namanya eta atau si learning rate ini. Atau di literatur lain mungkin ada yang menyimbolkan dengan alfa seperti itu. Jadi sama aja, yang penting ini adalah konstanta untuk learning rate. Parameter untuk learning rate. Kemudian bobot yang lama dikurangi dengan nilai learning rate dikalikan nilai gradient descent-nya. Kemudian nilai ini diupdate sebagai bobot yang baru. Sehingga di sini berapa banyaknya step yang diperlukan dari si backpropagasi ini tergantung dari learning rate-nya. Berapa besaran learning rate yang dipakai. Makanya di sini kalau nilai learning rate ini terlalu kecil, maka waktunya lebih lama untuk konvergen. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Kalau dia kecil nilainya, dia gesernya untuk konvergen ini turunnya ini dikit-dikit, karena perkaliannya juga kecil, seperti itu. Nah, tapi kalau dia besar, konsekuensinya apa kalau dia besar?
Kalau dia besar, maka modelnya nggak stabil. Nah, teman-teman bisa bayangkan, misalkan di sini learning rate-nya gede, tiba-tiba dia muncul di titik sini. Perkalian berikutnya jangan-jangan langsung ke sini. Nah, di sini bisa kelewat nih nilai konvergennya nggak dapat atau nggak stabil. Ini adalah impact dari penentuan nilai learning rate-nya. Jadi biasanya orang cenderung memakai nilai learning rate yang kecil, meskipun nanti akan membutuhkan waktu lama, tetapi lebih bisa mencapai konvergensi. Sehingga di sini kalau dirangkum bagaimana tahapan pembelajaran dari multi-layer perseptron AMN, yang pertama adalah kita inisialisasi terlebih dahulu bobotnya, learning rate-nya, maksimum iterasinya berapa. Kemudian langkah yang kedua adalah kita baca vektor inputan dari X-nya atau si nilai fiturnya tadi. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan iterasi sesuai dengan maksimum epoch-nya. Kemudian kita hitung berapa sih nilai luaran dari neuron di hidden layer ataupun juga di output layer. Kemudian kita hitung berapa nilai loss function-nya atau backpropagate error-nya atau cost function-nya dari output layer maupun hidden layer. Kemudian kita lakukan update bobot dan kita ulangi nih langkah 3-5 hingga mencapai bobot yang konvergen atau sesuai dengan maksimum iterasinya kalau nggak tercapai konvergensinya. Kemudian output-nya berupa matriks bobot. Nah, ini contoh proses pembelajaran dari ANN ya. Misalkan kita punya citra angka 5, bagaimana dia bisa mengenali bahwa ini angka 5, inputannya tadi contohnya adalah fitur dengan 784 pixel ya, atau 784 inputan. Kemudian ini ada memakai 2 hidden layer, terhubung secara fully connected. Kalau teman-teman lihat betapa ruwetnya ya, karena ada 700 sekian. Dan hidden layer-nya juga cukup banyak. Kemudian output-nya ada 10 output layer. Nah, lalu bagaimana strategi proses pembelajaran? Tadi yang kita lakukan adalah proses ngupdate bobot kayak gitu. Lalu bagaimana strateginya atau apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan ketika kita melakukan proses training? Nah, di sini kita perlu mengamati hasil trainingnya. Apakah kinerja dari training atau pelatihan datanya ini sudah bagus? Nah, kalau belum, maka langkah yang kita lakukan adalah kita perlu memodifikasi dari network-nya atau arsitektur jaringannya. Nah, yang kedua, kita bisa kalau dengan modifikasi network sudah kita lakukan, tetapi hasilnya masih belum optimal atau nggak capek konvergen atau nilainya masih buruk, nilai akurasinya masih buruk, maka kita bisa lakukan langkah yang kedua, yakni dengan optimasi parameter. Nah, dari sini harapannya nilai akurasi dari data training ini sudah tinggi. Kalau sudah tinggi, langkah berikutnya adalah kita lakukan proses testing. Nah, testing ini data diuji dengan data yang belum pernah dilatihkan. Nah, di sini untuk data untuk pengujian terhadap data testing, ketika nilainya masih buruk akurasinya, maka di sini terjadilah yang namanya overfitting.
Nah, overfitting ini adalah kondisi di mana di data training sudah bagus, artinya dia sudah dilatih dengan data yang cukup kompleks, bisa memprediksi dengan bagus, tetapi ketika di testing, nilai akurasinya dia anjlok. Nah, maka yang kita lakukan adalah, yang pertama, teman-teman bisa melakukan regularisasi dari L1 dan L2-nya. Yang kedua, kalau nilainya masih jelek, maka teman-teman bisa melakukan augmentasi datasetnya. Kalau nilai testingnya masih jelek lagi, diatur nilai dropout-nya. Kalau masih jelek, maka lakukan early stopping. Nah, dengan langkah-langkah ini diharapkan nilai akurasi dari proses testingnya ini sudah bagus. Nah, kalau sudah bagus, maka selesai sudah tugas kita dan model siap dipakai, bisa diimplementasikan ke aplikasi yang ingin kita bangun. Nah, kalau teman-teman mendapati data yang cukup bagus, misalkan ketika dilakukan proses training, hasilnya sudah bagus, kemudian di testing sudah bagus, maka ya model ini memang udah bagus sehingga siap pakai gitu. Tidak perlu diubah-ubah lagi network ataupun parameter-parameter lainnya, tinggal disimpan dan diaplikasikan aja. Nah, kita akan bahas satu persatu step-step tadi ya, bagaimana modifikasi network, bagaimana optimasi parameter, bagaimana augmentasi, dan lain sebagainya ini. Yang pertama adalah ketika hasil training ini nggak bagus, maka kita perlu memodifikasi network. Nah, tadi network dari MLP tadi terdiri dari input layer, kemudian hidden layer, dan output layer. Nah, input layer ini adalah tergantung fitur yang kita pakai. Kemudian output layer itu tergantung kasusnya, kelas yang mau jadi targetnya itu berapa. Sehingga di sini output layer jelas, nggak bisa diubah-ubah lagi. Kemudian yang memungkinkan adalah kita bisa mengubah konstruksi dari hidden layer-nya. Misalnya, yang pertama adalah kita tambahkan nih jumlah hidden layer-nya. Yang awalnya cuma pakai satu hidden layer, saya tambahin jadi 2 hidden layer, 3 hidden layer. Nah, itu ditambahkan secara bertahap, kemudian kita evaluasi, kita train lagi, dilihat hasilnya, seperti itu. Kalau nilainya masih jelek, maka kita bisa ngatur-ngatur jumlah neuronnya. Dari neuron hidden layer-nya, kita tambahin nih jumlahnya. Kayak gitu. Atau berikutnya adalah kita ganti jenis arsitekturnya. Jadi kalau udah nilainya nggak bagus banget, nggak bagus-bagus, terakhir adalah kita ganti arsitektur dari si neural network-nya. Misalnya tadi pakai MLP, kita bisa pakai yang lain. Misalnya bisa pakai CNN, bisa pakai RNN, dan lain sebagainya, tergantung kasusnya. Yang kedua, kalau konstruksi dari hidden layer-nya sudah diatur tapi nggak bagus juga, teman-teman bisa bermain-main di fungsi aktivasinya. Ubahlah nilai fungsi aktivasinya. Misalkan yang awalnya menggunakan sigmoid, ganti pakai relu. Yang awalnya pakai relu, ganti pakai tangen H, dan lain sebagainya. Ganti pakai softmax. Nah, ini diamati, apakah hasil trainingnya meningkat atau tidak. Kalau masih belum meningkat, maka lakukan langkah yang kedua, yakni optimasi parameter. Nah, tadi ketika melakukan proses update bobot, maka yang berpengaruh adalah nilai learning rate-nya. Nah, di sini penggunaan learning rate ini sebenarnya adalah menyesuaikan nilai gradiennya. Atau di sini kita sebut sebagai adaptive learning rate. Sehingga nanti ada beberapa algoritma yang menunjukkan proses adaptive learning rate ini. Nah, teman-teman bisa pakai optimizer seperti ada grad, kemudian ada delta, kemudian adam, ada SEN, dan RMS prop. Teman-teman nggak usah khawatir kalau menggunakan
tools ya sekarang ini udah banyak seperti di Python, kemudian di R, ataupun juga di MATLAB, itu sudah tertanam optimizer seperti ini. Jadi, tinggal panggil aja function-nya. Kemudian, untuk melihat detail cara kerjanya, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut paper yang membahas mengenai optimizer ini, sehingga mengerti betul cara kerjanya itu prosesnya seperti apa sih dari masing-masing algoritma ini. Kemudian dengan 2 langkah tadi diharapkan sudah mampu meningkatkan akurasi dari data trainingnya. Kalau akurasinya sudah bagus, maka berikutnya adalah kita lakukan testing terhadap data yang belum pernah diujikan. Berapa sih nilai akurasinya? Nah, kalau akurasinya buruk, maka kita bisa meregulasi, yakni yang pertama kita atur nilai dropout-nya. Nah, neuron ini kita bisa nonaktifkan, yakni dengan parameter dropout. Jadi di sini prosentase dropout ini biasanya bentuknya adalah prosentase, kita bisa matikan nih berapa neuron yang nggak dipakai di hidden layer-nya. Ini kebalikan dari waktu tadi ya, kita melakukan modifikasi network. Kalau tadi nambahin neuronnya, kalau overfitting justru kita gedein dropout-nya atau kita buang neuronnya, kayak gitu. Kemudian langkah berikutnya, kalau dengan mengatur dropout ini masih buruk, maka teman-teman bisa melakukan early stopping. Nah, early stopping ini artinya adalah kita menghentikan iterasi pada saat training sebelum generalization error-nya mulai naik. Nah, jadi di sini teman-teman perlu mengamati bagaimana sih loss function dari data training dan data testing-nya, sehingga bisa melakukan proses early stopping. Nah, ini contoh nilai loss function dari data training dan data testing. Data training diwakili oleh gambar warna hijau, data testing diwakili oleh gambar warna biru. Nah, di sini kalau teman-teman lihat trennya, sebenarnya cukup bagus ya untuk data trainingnya. Di iterasi yang pertama, loss-nya masih tinggi, kemudian ditambah iterasinya, dia makin turun nih nilai loss-nya. Tambah iterasi berikutnya makin turun, dan di iterasi terakhir sudah mendekati 0. Hingga di sini hasilnya bagus banget. Nah, ketika di testing, sama. Di awal dia tinggi, kemudian tambah iterasi, dia turun, sampai titik tertentu, kemudian tambah iterasi, dia trennya berubah nih, mulai naik. Nah, di sini terjadilah overfitting ini. Sehingga kita perlu menghentikan iterasi di titik di mana dia mulai meningkat lagi. Jadi nggak perlu nunggu sampai nilai data training ini optimal, tetapi di sini kita perlu stop iterasinya. Langkah berikutnya, jika dengan mengatur dropout, kemudian melakukan early stopping ini belum berhasil, dan nilainya masih overfit, maka teman-teman bisa melakukan proses yang namanya augmentasi data. Nah, augmentasi data ini intinya adalah menambah jumlah data latihnya. Jadi, jangan-jangan nih, karena data latih kita kurang, sehingga terjadi overfit. Nah, di sini untuk memperbanyak data latih, maka teman-teman bisa augmentasi terhadap datasetnya. Nah, augmentasi ini tergantung jenis data inputannya. Kalau inputannya berupa data numerik, misalkan nih teman-teman mau memprediksi
nilai diabetes, di mana diabetes itu fitur inputannya adalah misalnya nilai tekanan darahnya berapa, jumlah eritrositnya berapa, jumlah glukosanya berapa. Nah, ini maka teman-teman bisa menggunakan algoritma yang namanya SMOTE, atau bisa juga dengan algoritma ADASIN. Ini untuk oversampling atau nambahin data untuk data numerik. Nah, kalau datanya berupa image, maka apa yang bisa dilakukan? Nah, di sini bisa diaugmentasi dengan kita rotate nih. Jadi diputar gambarnya, misalnya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kemudian kita lakukan proses translasi atau digeser dengan koordinat tertentu. Atau bisa juga kita lakukan flipping. Jadi kayak di mirrorin secara horizontal atau secara vertikal. Atau bisa juga di zoom. Atau bisa ditambahi nilai kecerahan, dikurangi kecerahannya, ditambah noise. Nah, ini adalah macam-macam augmentasi data dari citra. Sehingga kalau misalnya nih teman-teman punya 100 gambar datanya. Nah, di sini kalau berubah satu kali proses augmentasi bisa dimainkan, misalnya bisa jadi 9 image atau 10 image, berarti datanya kan 10 kali lipat, bisa punya 1000 data. Nah, sehingga harapannya adalah bisa mencegah overfit, atau ketika di testing nanti hasilnya lebih bagus lagi. Sehingga di sini tahapan implementasi dari ANN, mulai dari input data. Nah, di sini untuk penggunaan di bahasa Python ya, teman-teman. Yang pertama adalah kita perlu melakukan load dataset. Nah, load di sini adalah membaca file inputan. File inputannya apa? Berupa fiturnya tadi. Yang kedua adalah kita perlu melakukan splitting data. Splitting data artinya kita bagi data latih yang kita punya. Jadi kalau kita punya dataset nih, dibagi jadi 3. Yang pertama, jadi data latih atau data training. Yang kedua adalah data validasi. Dan yang ketiga adalah sebagai data uji atau data testingnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa define model. Atau dalam artian adalah merancang arsitektur modelnya. Tentuin berapa hidden layer-nya, berapa neuronnya, berapa input layer-nya, berapa output layer-nya. Ini adalah define modelnya. Kemudian berikutnya adalah compile model atau menjalankan model ANN yang sudah dirancang. Nah, proses ini biasanya jadi satu nih, antara define dan compile. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan fit model atau build model. Nah, di sini fit model ini artinya model yang sudah dijalankan tadi, kita training menggunakan data latih yang tadi kita siapkan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama adalah menggunakan data validasi. Jadi, data validasi ini fungsinya adalah untuk ngevalidasi data latih atau data training yang ada. Kemudian diamati tadi prosesnya. Kalau masih buruk, lakukan langkah-langkah yang tadi, seperti modifikasi network, ganti optimizer-nya. Kemudian kalau sudah bagus, maka berikutnya adalah teman-teman simpen model ANN-nya. Nah, kenapa perlu disimpan di sini? Karena proses fitting atau build model ini akan memakan waktu yang lama, yang berarti di proses fit-nya ini. Dan ini sebenarnya tergantung dari datasetnya. Kalau datanya ini cukup besar, maka proses komputasinya juga makin berat dan lama. Ya, kalau datasetnya kecil, cuma file CSV saja, ya nggak akan terlalu berasa. Dan model ini ketika sudah disimpan juga istilahnya nggak perlu melakukan perulangan tadi ya dari awal sampai akhir. Nanti siap dipakai untuk melakukan pengujian dan implementasi ke aplikasi yang ingin kita bangun. Berikutnya adalah kalau sudah disimpan modelnya, tinggal kita lakukan proses prediksi. Nah, prediksi ini adalah menguji
terhadap data testing yang tadi sudah kita split. Kalau nilai prediction-nya masih buruk, lakukan langkah-langkah tadi ya, diatur dropout-nya berapa, augmentasi data, kemudian dilakukan early stopping. Nah, kita akan bahas bagaimana implementasinya di bahasa Python. Di sini teman-teman bisa menggunakan library yang namanya adalah scikit-learn. Dan biasanya nanti juga jalan di atas TensorFlow ataupun juga Keras. Nah, di scikit-learn ini udah ada nih beberapa algoritma dari machine learning ataupun deep learning yang sudah siap pakai. Nah, nama untuk multi-layer perceptron nanti modulnya adalah MLP classifier. Nah, parameter dari MLP classifier ini antara lain adalah hidden layer, ini jumlah neuron di hidden layer, kemudian activation, yakni fungsi aktivasi yang digunakan itu apa, kemudian solver. Solver itu adalah tadi si metode dari adaptive learning-nya tadi, optimizer-nya apa. Kemudian batch, jadi di sini apakah mau dipartisi dalam batch tertentu sehingga proses komputasinya bisa paralel. Kemudian berikutnya adalah learning rate init, di mana ini adalah inisialisasi dari learning rate, kemudian maksimum iterasi, max iter, ini adalah maksimum iterasinya berapa, kemudian early stopping. Nah, by default dia akan false kalau tidak dilakukan penerapan early stopping. Tapi kalau mau di early stopping, ya nanti tinggal kita ganti value-nya. Nah, kita akan contohkan di sini implementasi ANN menggunakan library scikit-learn. Nah, di sini kasusnya adalah untuk klasifikasi bunga iris. Nah, bunga iris ini memiliki 3 kelas. Ini bunga iris jenis setosa, bunga iris jenis versicolor, dan bunga iris jenis virginica. Nah, lalu inputannya adalah di sini untuk menentukan apa sih bedanya setosa dengan versicolor dengan virginica. Di sini ternyata bedanya adalah di nilai lebar dan panjang dari petalnya serta lebar dan panjang dari sepalnya. Nah, ini visualisasinya seperti ini. Ini adalah sepal, kemudian yang di atas ini adalah petalnya. Nah, sehingga sekali lagi fitur itu nanti bebas. Teman-teman mau pakai fitur apa, jadi nggak selalu pakai nilai pixelnya. Misalnya di sini hanya pakai 4 fitur ya, boleh-boleh aja. Karena ini yang menjadi pembeda antara iris yang satu dengan iris yang bunga iris yang satu dengan bunga iris yang lain. Nah, di scikit-learn ini sudah ada database yang memuat beberapa dataset. Fungsinya sebenarnya hanya untuk nyoba ya. Jadi sebelum teman-teman pakai dataset teman-teman sendiri, biasanya untuk memastikan bahwa algoritma ini sudah berjalan dengan baik, maka teman-teman cek pakai dataset yang ada di library scikit-learn ini. Untuk memastikan agar berjalan, karena nanti tinggal diganti datasetnya aja untuk kasus yang teman-teman ingin selesaikan. Nah, di sini untuk prosesnya sendiri, pseudocode-nya yang pertama adalah kita ngimport, yakni from scikit-learn import datasets, kemudian nama datasetnya adalah load iris _ iris, kemudian setelah itu kita perlu tentukan nih, mana inputan, mana output-nya. Nah, inputan ini adalah nilai fiturnya. Sehingga di sini fiturnya adalah sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, karena kita ngambil dataset dari scikit-learn, maka mereka udah ngebagi nih. Jadi kalau fitur ini disebut
sebagai data, kemudian kelas labelnya ini sebagai targetnya. Tinggal kita simpan aja ke dalam variabel X dan Y-nya. Untuk X-nya ini adalah datanya atau fiturnya, Y-nya ini adalah labelnya atau targetnya. Nah, nanti kalau teman-teman pakai dataset sendiri, pastikan motong sendiri dari data frame yang teman-teman punya, atau dari array yang teman-teman punya. Jadi nggak selalu ini adalah .data atau .target. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan splitting data atau ngebagi data. Nah, tadi data itu kita perlu bagi jadi 3, yakni data training, data validasi, dan data testing. Maka teman-teman butuh ngimport yang namanya modul train test split. Nah, berikutnya adalah, nah di sini inputannya apa? Nilai variabel X atau fiturnya dan nilai labelnya atau variabel Y-nya. Di mana di sini kita tentukan parameternya adalah mau di split jadi berapa banding berapa antara data testing dengan data trainingnya. Nah, di sini parameternya adalah test size, sehingga kalau saya mau pakai 10% data testingnya, sehingga nanti 90%-nya adalah untuk data trainingnya. Kita simpan di xtrain xtest, kemudian ytrain ytest. Nah, kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah kita perlu split tadi, jadi data validasi. Nah, data validasi diambil dari data training saja. Sehingga di sini inputannya adalah xtrain ytrain, kemudian test size-nya adalah 20%. Ini sekali lagi bebas ya, mau pakai berapa ukurannya. Kemudian tinggal disimpan sebagai xtrain, xval, ytrain, dan yval. Berikutnya, untuk memastikan apakah proses splitting ini benar, maka teman-teman bisa cek ukurannya menggunakan metode shape. Kemudian kalau digambarkan nih, arsitektur dari klasifikasi bunga iris, di sini ini adalah input layer-nya, terdiri dari 4 node atau 4 neuron, yakni sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian ini adalah hidden layer-nya, terhubung secara fully connected. Kemudian ini adalah output layer-nya, ada 3 buah neuron, yakni versicolor, setosa, dan virginica. Ini teman-teman visualisasinya, bedanya si versicolor, kemudian setosa, dan virginica. Nah, langkah berikutnya adalah kita define dan compile si modelnya. Maka di sini karena kita mau pakai arsitektur dari multilayer perceptron, teman-teman bisa ngimport modul MLP classifier. Kemudian kita atur nih arsitekturnya. Tadi ya kita mau pakai hidden layer berapa, kemudian fungsi aktivasinya apa, maksimum iterasinya berapa, ini diatur di sini. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan fitting model atau membangun model, menjalankan model yang udah dibangun, yang udah di-compile, kemudian di-train dengan data training yang kita punya. Nah, di sini metodenya sebenarnya cuma butuh metode fit untuk menjalankannya. Yakni inputannya adalah tadi X dan Y, atau karena ini adalah supervised, jadi kita perlu ngajarin dia bersama dengan labelnya, yakni inputan dan labelnya, atau xtrain dan ytrain. Kemudian berikutnya kita bisa evaluasi apakah model dari data training ini udah bagus. Maka kita gunakan metode predict dengan inputannya adalah data validasinya tadi, jadi xval-nya. Nah, kemudian teman-teman bisa ngimport modul accuracy score untuk mendapatkan atau untuk hitung berapa sih prediksinya, akurasinya. Nah, akurasi score-nya bisa kita pakai, yakni selisih antara yval dengan prediksi val, atau
YEVAL ini kan tadi adalah data targetnya, kemudian prediksi val ini adalah nilai hasil prediksi dari si MLP ini. Kemudian berikutnya tinggal kita tulis bahwa akurasi dari validasi data training sekian persen dari variabel ACC val. Nah, berikutnya kalau sudah mendapatkan nilai akurasi yang tinggi, maka kita simpan modelnya, kemudian kita lakukan proses prediksi. Nah, prediksinya, tadi yang diprediksi adalah data testing, sehingga inputannya adalah X-test. Kemudian tinggal di-outputkan aja nilai akurasinya berapa sama kayak tadi. Kemudian kita bisa tambahkan visualisasi data. Ini teman-teman perlu menginstal plot perlu mengimport plot confusion matrix untuk bisa menggambarkan confusion matrix-nya. Jadi ini adalah predicted label atau nilai prediksinya, dia masuk ke kelas apa, apakah kelas 0 atau mungkin Setosa, Virginica, dan tadi apa satu lagi, Versicolor. Kemudian ini adalah true labelnya, kemudian kita bisa lihat nih, misalnya harusnya masuk ke kelas 0, tetapi prediksinya ternyata prediksinya juga 0. Kemudian ini, sorry bukan 0 ya, 8. Kemudian berikutnya nilai sebenarnya 0, kemudian prediksinya ternyata 1. Nah ini berarti salah, ini ada berapa data yang salah seperti itu dan seterusnya. Nanti kita bisa hitung sehingga dapat nilai akurasinya. Oke, itu saja gambaran penggunaan dari MLP, arsitekturnya, kemudian sampai implementasi menggunakan Python. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, silahkan komen. Kemudian sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.